Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita kembali belajar tematik online lagi ya. Sebelum belajar terlebih dahulu kalian berdoa kemudian sarapan juga ya. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang wujud benda dan aturan yang ada di rumah, yang ada di sekolah atau di tempat lain. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang wujud benda terlebih dahulu ya. Wujud benda itu terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Sekarang Ibu menjelaskan tentang benda padat dulu. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, vas bunga, kemudian apalagi jam dinding, televisi. Nah, itu merupakan contoh benda padat. Kemudian kalau benda cairnya apa? Benda cair itu adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup dalam botol, teh dalam gelas, kemudian air minum dalam secangkir gelas, nah, seperti itu. Dia akan mengikuti tempatnya, bentuknya. Jadi kalau air itu dimasukkan ke dalam botol, dia akan menjadi seperti botol. Kalau dia ditaruh di secangkir gelas, dia akan menjadi seperti gelas. Kemudian yang terakhir benda gas. Gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Kalau gas dengan cair itu bedanya apa? Kalau cair itu ada bentuknya, kalau gas itu tidak ada bentuknya atau tidak ada wujudnya ya. Contohnya apa? Udara dalam balon, ban sepeda. Ban sepeda itu kan kalau tidak ada anginnya tidak bisa mengembang. Seperti itu merupakan adalah benda gas. Kemudian apa lagi? Kantong plastik yang ditiup. Coba kalian kalau di rumah punya kantong plastik kemudian ditiup, dia akan menggelembung atau membesar. Itu merupakan di dalamnya adanya gas. Tuh, seperti itu. Jadi gas itu tidak terlihat wujudnya. Sudah paham tentang wujud benda? Kemudian Ibu masuk lagi ke pembelajaran aturan. Aturan itu apa sih, Bu? Aturan adalah petunjuk atau tata cara untuk kita bertingkah laku. Aturan biasa juga disebut dengan tata tertib. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang diikuti dalam permainan itu. Jadi semua itu punya aturan. Di rumah ada aturan, di tempat bermain ada aturan, di rumah teman ada aturan, di lingkungan masyarakat pun kita mempunyai aturan. Kemudian untuk apa aturan dibuat? Aturan dibuat agar hidup menjadi tertib dan teratur. Nih, Ibu mempunyai contoh 2. Contoh tata aturan di rumah dan contoh aturan saat bermain di rumah teman. Contoh saat aturan di rumah apa saja? Merapikan mainan setelah bermain, kemudian tidak melawan orang tua, kemudian belajar sebelum bermain, kemudian rajin mencuci tangan, minta izin jika ingin bermain di luar, dan terakhir merapikan tempat tidur sendiri. Ini merupakan contoh aturan di rumah. Nah, kalau di rumah kalian contoh aturannya seperti apa? Kemudian yang ini contoh aturan saat bermain di rumah teman. Tidak curang saat bermain, kemudian merapikan juga mainannya setelah bermain. Terus berpamitan kepada orang tua ketika hendak pulang, jangan main asal pulang aja. Kalau sudah selesai main kita minta izin pulang terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir meminta izin sebelum meminjam mainan. Tuh. Jadi kalian sebelum mengambil mainan punya teman, kalian minta izin dulu kepada temannya. Kemudian tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya apa? Contohnya saat tata aturan atau tata tertib di lampu merah. Saat warna lampu merahnya, lampu yang di jalan itu merah. Apakah itu kita harus jalan atau berhenti? Ya, kita harus berhenti. Coba kalau kita menjalan itu merugikan diri sendiri, terus merugikan orang lain juga. Di jalan yang naik motor, yang naik mobil yang seharusnya mereka jalan, kalian jalan kan, jadi mereka
tabrakan atau gimana. Itu merupakan aturan atau tata tertib yang ada di jalanan. Nah, untuk tugas kalian hari ini adalah kalian tuliskan tata tertib yang ada di rumah kalian masing-masing. Apa saja tata tertib yang ada di rumah, ditulis di buku tulis tematik, kemudian dikumpulkan. Oke, itu saja pembelajaran tematik hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.